Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Tuhfatul Murid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Dan ada matannya di sini, yaitu Nazam Jauhar Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu aqaid atau ilmu kalam atau ilmu tauhid dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah, yakni Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita buka halaman 4 dan ini adalah video yang ke-14. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan tentang fasal yang ketiga ya, dari definisi hamdun. Bahwasanya pujian itu adalah kata-kata manis dengan lidah, dengan ucapan ya. Tujuannya adalah untuk menghormati, baik itu untuk membalas suatu jasa ataupun tidak. Jadi sebuah prestasi kita salut di situ sebagai tujuan respect. Nah, kali ini kita berada di fasal yang ketiga, yakni ala jihatit tabjil wa ta'zim. Asana itu adalah kuliun jenis, bil kalam itu fasal awal seperti sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Alal jamilil ikhtiyari ini fasal yang kedua. Jihatit tabjil wa ta'zim ini fasal yang ketiga. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla ini fasal yang keempat. Kita lanjut muhtarazat daripada jihatit tabjil wa ta'zim. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qawluna ala jihatit tabjili wa ta'zim. Wa qawluna, dan adapun dauhnya kami, yaitu Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ala jihatit tabjili wa ta'zim, tegasnya fasal yang ketiga dari definisi hamdun, yaitu atas tujuan menghormati ya, wa ta'zimi, dan mengagungkan. Bahwasanya kata-kata manis itu untuk ungkapan respect ya. Jadi tabjil ay ala jihatin, tegasnya atas tujuan atau motif atau arah, ya yang ada pun jihad, yaitu at-tabjilu menghormati, wa ta'zimu, dan mengagungkan. Baru dikatakan memuji jika tujuannya adalah respect atau menghormati. Fal idhafatu, maka adapun idhafat yaitu lil bayani, untuk makna bayan. Makna bayan, idhafat lil bayan itu ada makna min di situ ya. Jadi ala jihatin minat tabjil, atas suatu motif di antaranya adalah mengagungkannya. Atau bisa juga dobitnya adalah an yakunal mudhaf ilaih jinsan lil mudhaf. Bahwasanya mudhaf ilaih ini adalah salah satu jenis daripada mudhaf, bihaitsu yakunul mudhaf ba'dun minal mudhaf ilaih. Dengan surahnya adalah si mudhaf adalah salah satu afrod daripada mudhaf ilaih, atau salah satu satuan dari mudhaf ilaih. Kita contoh di sini ibaratnya pintu kayu ya.
pintu kayu. Ini mudhof ilaih. Bahasa Arabnya babu khasyabin. Katakanlah seperti itu, babu khasyabin, pintu dari kayu. Ini mudhof ilaih. Jadi an yakunal mudhof ba'dun minal mudhof ilaih, bahwa salah satu fungsi daripada kayu adalah digunakan menjadi pintu. Apakah ada fungsi lain dari memanfaatkan potensi kayu? Ada. Bisa menjadi tiang, bisa menjadi kusen, dan seterusnya dalam pemakaian sehari-hari ya. Jadi mudhof adalah ba'dun minal mudhof ilaih. Seperti di sini jihatid tabjili. Jadi salah satu cara menghormati adalah dengan cara memuji tentunya ya. Seperti di sini, salah satu cara kita menghormati orang lain adalah dengan memuji. Jadi mudhof adalah satuan dari mudhof ilaih, afrad. Apakah ada contoh yang lain bagaimana cara kita menghormati? Banyak. Cara menghormati orang lain diantaranya adalah patuh, berterima kasih. Di antara di sini adalah memuji. Kemudian adalah saling memaklumi, saling menghargai ya. Itu cara menghormati orang lain banyak sekali ya. Bisa dengan ucapan di sini ya. Bisa juga dengan perilaku, bisa juga dengan prinsip ya, dalam hati. Itu maksud daripada idhofat lil bayan. Wa'atfu ta'zimi, dan adapun atofnya lafad ta'zim ala tabjili, atas lafad tabjil, yaitu lit tafsir, untuk kategori atof tafsir. Di sini ada tabjil ya, ma'tuf alaih, ada ta'zim, ini ma'tuf dan wawunya huruf atof. Tabjil dan ta'zim itu taroduf, artinya sinonim, dua kata tapi satu makna. Tabjil menghormati, ta'zim juga menghormati. Jadi at-tabjil huwa at-ta'zim, wa ta'zim huwa at-tabjil. Itu kenapa dikatakan atof tafsir ya. Jadi at-ta'zim ada menyimpan huwa di situ ya. Ala jihati tabjil huwa at-ta'zim. Itu definisi daripada atof tafsir ya. Jadi an yakunal ma'tuf bihaitsu yakunul ma'tuf muradifan lil ma'tuf alaih, seperti itu ya. Artinya bisa dijadikan badal dan mubdal minhu. Bisa juga ada atof bayan di sini. Kita lanjutkan. Wa kharaja bidzalik, wa kharaja, dan ada pengecualian, keluarlah bidzalika, dengan itu tabjil. Ada orang memuji tapi bukan tujuan untuk menghormati. Contoh, kita ketemu sama orang jelek, misalnya kulitnya hitam, matanya kubil, kemudian giginya kuning ya. Tiba-tiba ada teman bilang, "Hai ganteng, hai Kasep," cenah. Mereka mana Kasep? Ini bilang ganteng bukan tujuan memuji, tapi ada faktor apa? Sukhriyah di situ. Artinya ada faktor bully di situ ya, meledek. Ya. Ya. Kalau cewek dipuji langsung diiyain ya, entah dia benar atau tidak memuji ya. Tapi kalau cowok ya, misalnya hai ganteng, ya, malah tersinggung ya. Jadi disangkanya memuji dengan ganteng itu istihza wa sukhriyah. Itu namanya muhtaruzat daripada definisi hamdun. Wa kharaja, dan keluar bidzalika, dengan itu qaid tabjil, apa masalah idza kana, apabila ada
apa hamdun, yaitu ala jihatil istihza, atas tujuan atau arah sendagura wa sukhriyati, dan merendahkan, kama fi qaulil malaikat, seperti dalam ucapannya para malaikat li Abi Jahal kepada Abi Jahlin. Dzuk, tegasnya lafaz dzuk. Dzuk, rasain, rasakanlah oleh engkau, innaka, sesungguhnya engkau wahai Abu Jahal, anta, tegasnya engkau, yaitu al-aziz, yang maha gagah, al-karimu, yang merasa paling mulia, ay biza'mika, tegasnya dengan prasangkamu, opinimu, inda qaumika, di sisi kaum engkau ya. Ketika Abi Jahal ya sedang ada denda, sanksi ya, siksa di situ sama malaikat ya, rasain, kan kamu kuat ya. Itu kamu kuat bukan tujuannya memuji, tapi istihza ya. Wa ibaratul khazini, dan adapun ibarat dari tafsir khazin ya, yaitu ma ibarah nasuhu, yang adapun nasnya ma, yaitu dzuk, ay hadzal azab innaka antal azizul karim. Dalam tafsir khazin ada sebuah ibarah dzuk ya, ay hadzal azab, tegasnya rasakanlah olehmu siksa ini, innaka, sesungguhnya engkau, anta, tegasnya engkau, yaitu al-aziz, yang maha gagah, al-karim, yang merasa mulia, ay inda qaumika, tegasnya di sisi kaum, bizamika, dengan sangkaan kau. Kita kenalan dulu dengan penulis tafsir khazin ya. Beliau adalah Syekh Alauddin Al-Khazin. Kunyah beliau adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar bin Khalil ya, Asy-Syihi ya. Beliau dikatakan Al-Khazin, penjaga gerbang, karena beliau bertugas di perpustakaan Simsati ya, di kota Damaskus. Makanya beliau dijuluki Al-Khazin, sebagai penjaga gerbang. Beliau lahir pada tahun 678 Hijriah dan wafat pada tahun 741 Hijriah. Jadi beliau ulama abad ke-8 ya, Hijriah. Beliau adalah seorang Asy'ariyah ya, ahli tafsir Khazin ya. Tapi nama asli dari tafsir Khazin ini adalah Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil ya. Cuman ma'rufnya, terkenalnya dengan tafsir Al-Khazin ya. Ada juga karya beliau adalah Uddatul Afham fi Syarhi Umdatul Ahkam ya. Jadi Uddatul Afham fi Syarhi Umdatul Ahkam. Ada juga dalam ilmu hadis ya, karya beliau namanya Maqbulul Manqul Al-Jami' li Ahadithi Rasul, ada 10 jilid tebal ya. Demikian biografi singkat beliau, Syekh Alauddin Al-Khazin. Wadzalika, dan adapun itu az-za'mul madhkur ay biza'mika, yaitu anna Abu Jahlin, sesungguhnya Abu Jahal, yaitu la'anahu, telah melaknathu kepada Abu Jahal, na'udzubillah ya. Siapa Allah kan yakula, seperti berkata siapa Abu Jahal, ana azul bawadi wa akramuhu, ana, adapun aku Abu Jahal, itu azul bawadi, paling mulianya bawadi, orang-orang pelosok, pinggiran dan ke kota ya artinya. Wa akramuhum, dan paling mulianya bawadi. Fatakulu, maka berkata siapa khuzanatun nari, penjaga neraka, lahu, kepada Abu Jahal, dzalika, kepada itu, dzuk innaka antal azizul karim, ini dalam ayat Qur'annya. Ala tariqil istighfafi, atas jalan menganggap hina ya, wa taubihi, dan mencela. Intaha, telah selesai apa ma fi tafsir Khazin. Jadi tujuan malaikat adalah untuk membalas ucapan Abu Jahal semasa hidupnya, ana a'azzul bawadi wa akramuhum, akulah yang terbaik, yang paling bijak, paling cerdas di antara orang Arab ya pada masa tersebut.
Tapi karena menentang kepada Kanjeng Nabi, beliau yang tadinya bergelar Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Kemudian dibalas oleh malaikat, Zuq innaka antal azizul karim. Tapi ala tariqil istighfab wa taubih, untuk tujuan meledek. Wa fil haqiqati, dalam sejatinya, hadza, adapun ini istihza, artinya motif meledek itu kharijun, keluar min awalil amri, dari awal kejadian, artinya tidak termasuk dari bahasan hamdunya. Karena bully dan istihza itu sangat tidak baik. Li'annahu, karena sesungguhnya istihza atau hadza itu laisa, bukanlah apa, hadza itu sanaan, pujian, illa bihasabis surati, kecuali dengan menghitung rupa ucapannya ya. Misalnya kita bilang ke teman kita, hai ganteng, misalnya, bagus amat nih bajunya, itu ngeledek ya. Kalau sama cowok kiranya kita ngeledek ya. Yang bilang, apa lo ya, mau pinjam baju ya. Tuh, kalau bilang ke cewek lain lagi, hai cantik, apakah ya itu sepatunya bagus. Nah, dia langsung merasa itu salah satu respon yang berbeda ya. Makanya di sini li'annahu laisa sanaan illa bihasabis surah, kecuali ucapannya saja memuji, padahal bukan. Fahadzal qayyidu, maka adapun ini qayyid ya, itu tabjil wa ta'zim inda tahqiq, secara sejatinya yaitu lil idahi, untuk memperjelas motif saja ya. Jadi supaya motif respect ini beda dengan motif bully. Jadi lil idah saja. Tujuan dari jihatit tabjil wa ta'zim yang dimasukkan dalam definisi hamdun adalah untuk lil idah, untuk memisahkan antara pujian yang tujuannya respect dan pujian yang tujuannya membuli. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.